bahwa ada kabar yang menyatakan kalau ada perjanjian sembunyi-sembunyi, perjanjian rahasia antara Amerika, China, dan Rusia terhadap konflik ini, terhadap penyergapan kepada Maduro ini. Halo, selamat datang kembali di channel Abai 17. Pada video kali ini, kita akan membahas soal isu yang terjadi di dunia ini, terutama isu politik ya. Tapi di video ini kita akan membahas di luar negeri, tepatnya di benua Amerika, dan tepatnya lagi pada konflik antara pemerintah Amerika dan juga pemerintah Venezuela. Tanggal 3 Januari 2026 di Caracas atau Caracas, Venezuela, sekitar pukul 2 pagi di waktu sana ya. Presiden Venezuela yang bernama Maduro dan istrinya ditangkap dalam Operation Absolute Resolve dengan tuduhan necroterrorism dan memimpin salah satu kartel narkoba. Jadi Amerika, terutama Donald Trump, itu menuduh Presiden Venezuela yaitu Maduro sebagai antek-antek asing yang Maduro ini dituduh sebagai biang atau salah satu pemimpin dari kartel narkoba. Maduro dan kartel narkobanya itu dituduh sengaja membanjiri Amerika dengan narkoba, khususnya kokain. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut teman-teman, gue harus kasih tahu dulu bahwa gue bukan pendukung Donald Trump. Gue membenci mereka karena mereka menjadi teroris yang membantu teroris Zionis di tanah Palestina. Tapi Maduro ini teman-teman, ini juga bukan orang yang baik. Ada salah satu penjelasan dari Bang Koy sepulang sekolah soal ini. Tapi di sisi lain, Maduro, si presiden Venezuela, dia juga tuh bukan orang bener. Padahal ini negara penghasil minyak terbesar di dunia loh. Harga minyaknya malah anjlok. Terus udah tahu gitu, Maduro tuh malah ngebikin kebijakan cetak uang terus buat memenuhi kebutuhan negaranya sama buat ngebayar utang yang membludak. Yang akhirnya malah hiperinflasi lah. Nyampe 344.509% loh inflasinya di tahun 2019. Makanya kalau menurut El Pais, standar hidup masyarakat Venezuela tuh jadi turun drastis sampai 74% dari tahun 2013 sampai 2023. Yang artinya makin banyak warga Venezuela yang jatuh ke dalam kemiskinan. Nah, rakyatnya pada demo dong lihat negaranya begini. Tapi ternyata yang demo-demo ini malah dihantemin nih sama Maduro nih. Kalau menurut Al Jazeera, sejak tahun 2017 ada ribuan pendemo yang dibungkam dengan cara dibunuh sama pemerintahan Maduro. Oke, setelah ditangkap gitu ya, mereka berdua, Maduro dan istrinya, Trump itu menyatakan Amerika Serikat akan mengelola Venezuela sementara hingga pemerintahan baru terbentuk. Mengelolanya ini juga termasuk cadangan minyak yang ada di Venezuela. Teman-teman tahu nggak? Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar. Ya, walaupun Amerika tidak secara eksplisit bilang seperti itu. Oke, mungkin ada yang nanya, termasuk gue yang nanya nih. Kalau misalkan memang Maduro itu melakukan tindak kejahatan, menjadi pimpinan kartel narkoba, lalu presidennya itu ditangkap oleh Amerika Serikat, kenapa minyak Venezuela itu tidak dikelola oleh OPEC, OPEC, yaitu kumpulan negara-negara tentang minyak gitu, negara-negara produsen minyak besar gitu. Gue bertanya-tanya seperti itu. Mungkin teman-teman juga ya. Tapi alasannya teman-teman, kenapa OPEC tidak mengambil alih minyak di Venezuela? Karena OPEC adalah organisasi negara-negara produsen minyak untuk mengatur harga dan kuota minyak aja, minyak mentah. Bukan badan pengelola aset atau infrastruktur minyak. Dan karena Amerika yang melakukan intervensi militer, Amerika merasa memiliki hak untuk mengawasi pengelolaan minyak di Venezuela. Sementara sampai pemerintahan baru di Venezuela itu ada. Dan teman-teman, operasi militer ini, operasi yang dilakukan Trump ini, ternyata ini tidak mendapat persetujuan Kongres Amerika Serikat atau PBB. Dan ini menyebabkan korban yang
banyak. Dan ini cukup gong, tapi ini gue mau lurusin dulu ya. Bahwa ada kabar yang menyatakan kalau ada perjanjian sembunyi-sembunyi, perjanjian rahasia antara Amerika, China, dan Rusia terhadap konflik ini, terhadap penyergapan kepada Maduro ini. Katanya, dalam perjanjian tersebut, Rusia dan China tidak akan ikut campur terhadap penangkapan Maduro. Tapi sebagai gantinya, Amerika tidak boleh ikut campur dalam perang Rusia-Ukraina dan konflik China dan Taiwan. Namun sampai detik ini teman-teman, ini adalah kabar yang belum tentu benar. Dan ini masih kabar hoax. Yang ada adalah Rusia dan China itu sama-sama menentang apa yang dilakukan Amerika Serikat. Karena secara langsung Amerika itu sudah mengintervensi negara berdaulat. Nah, bagaimana menurut kalian soal konflik ini, isu politik ini? Teman-teman, di sini ada beberapa buku yang sudah gue display. Insya Allah ya, ini akan diperbarui setiap sebulan sekali. Jadi, semua buku yang ada di sini, ini bisa kalian pesan dan beli. Linknya ada di YouTube Shopping di bawah. Karena kita tadi ngomongin politik, ini ada beberapa buku yang bisa gue rekomendasikan, yaitu Dasar-Dasar Ilmu Politik. Buku ini ditulis oleh Ibu Politik Indonesia, Prof. Miriam Budiarjo. Jadi ini adalah buku yang cocok dibaca oleh teman-teman yang mau belajar politik, dasar-dasarnya ya. Dan ini adalah buku politik lainnya yang gue rekomendasikan. Dan buku-buku ini udah pernah gue baca ya. Tadi kan Dasar-Dasar Ilmu Politik nih, buku yang biru. Ini ada alternatifnya, buku Mengenal Ilmu Politik, karya Ihsan Darmawan. Ini lebih tipis ya daripada buku Dasar-Dasar Ilmu Politik. Bisa dipesan juga melalui YouTube Shopping di bawah. Ada Percakapan Politik. Ini buku tentang orang-orang yang berbicara politik. Ngobrolin politik lah. Jadi ini bisa juga dipesan. Linknya di bawah. Dan ini nih, Etika, Politik, dan Kekuasaan. Ini buku tidak terlalu ringan ya teman-teman ya. Ini mungkin buat yang sudah terbiasa baca buku dan memang sudah terbiasa belajar ilmu politik. Nah, ini silakan baca buku ini. Buku Etika, Politik, dan Kekuasaan karya Pak Haryat Moko. Link pemesanan dan pembelian juga ada di YouTube Shopping di bawah. Itu aja mungkin video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga konflik di dunia ini semoga bisa terselesaikan ya. Ya semoga kita bukan orang-orang yang merasakan perang dunia ketiga. Perang dunia itu sangat destruktif teman-teman. Tidak seru sama sekali, banyak orang meninggal dunia. Untuk itu teman-teman, mari kita belajar politik. Belajar politik di mana aja. Bisa lewat buku-buku tadi, bisa lewat buku-buku lain, bisa kuliah ilmu politik, ilmu pemerintahan, bisa juga nonton video-video di channel ini. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Abe Seventeen and have a nice day.